Mengapa longsor sampah terjadi di TPS Bantar Gebang, Bekasi? Longsor sampah setinggi 50 meter menewaskan 7 orang di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Bantar Gebang, Bekasi, disebut cerminan dari pengelolaan sampah di Indonesia yang amburadul pada hari Ahad 8 Maret 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pada hari Ahad siang 8 Maret 2026, tumpukan sampah setinggi 50 meter di zona 4 TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Bencana itu terjadi ketika sejumlah truk mengantri untuk membuang muatan ke gunung sampah itu. Tiba-tiba tumpukan sampah longsor hingga sopir yang antri untuk buang sampah tertimbun longsoran sampah, kata anggota rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Eko Uban, pada hari itu. Tumpukan sampah itu juga menimpa warga dan warung di sekitar lokasi. Berdasarkan data SAR Jakarta, pada Senin 9 Maret sebanyak 13 orang menjadi korban, 7 orang meninggal dunia dan 6 lainnya selamat. Kedua, bencana di Bantar Gebang terjadi sebulan seusai Presiden Prabowo berkomitmen untuk menangani persoalan sampah dengan meluncurkan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan bisa lebih cepat, kata Prabowo. Ketiga, TPST Bantar Gebang adalah satu dari ratusan tempat pengelolaan akhir TPA sampah yang menggunakan sistem kumpul, angkut, dan buang di tempat terbuka atau open dumping. Benar-benar sangat amburadul, dari hulu hingga hilirnya bermasalah. Di hulu tidak ada pemilahan dan kebijakan untuk mengurangi sampah, lalu di hilir sistemnya itu kumpul, angkut, dan buang. Ini adalah bukti 20 tahun pengelolaan sampah yang kacau, kata Wahyu Eka Setiawan dari Walhi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkata lembaganya telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum atas bencana yang terjadi di Bantar Gebang itu. Hanif menekankan pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keempat, pemerintah kini akan melakukan pembangunan puluhan proyek waste to energy, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, untuk menangani permasalahan sampah di Indonesia. TPST Bantar Gebang memiliki luas sekitar 110,3 hektar. TPST yang beroperasi sejak tahun 1989 ini menampung lebih dari 7.354 ton sampah Jakarta per hari. Ketinggian sampahnya membentuk mirip gunung sampah yang tingginya setara gedung 16 lantai. Kini, sampah di TPST Bantar Gebang diperkirakan telah mencapai 55 juta ton. Sejumlah laporan menyebutkan Bantar Gebang merupakan tempat pemrosesan sampah terbesar di Asia Tenggara. Kelima, bencana di Bantar Gebang ini bukan kali yang pertama. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2003 terjadi longsor pemukiman. Kemudian tahun 2006 terjadi longsor sampah di Bantar Gebang yang menyebabkan korban jiwa. Tidak berhenti, di awal 2024 landasan tumpukan sampah di Bantar Gebang amblas dan menyeret 3 truk sampah ke dasar sungai. Menurut Wahyu Eko Setiawan dari Walhi, bencana di Bantar Gebang yang merenggut 7 nyawa bukan sekedar kecelakaan. Itu adalah konsekuensi dari model pengelolaan sampah yang digunakan di Indonesia, yaitu praktek kumpul, angkut lalu buang dan menumpuk sampah dalam skala besar atau open dumping. Praktek pengelolaan sampah di tingkat hilir itu menyebabkan banyak TPA telah melampaui kapasitas daya tampungnya, sementara produksi sampah terus meningkat. Ini menunjukkan Indonesia tengah menghadapi darurat gunungan sampah. Dampaknya tidak hanya menimbulkan pencemaran, tetapi juga menciptakan risiko bencana bagi pekerja, pemulung, dan warga yang hidup di sekitar lokasi pembuangan, kata Wahyu. Data KLH menunjukkan sekitar 343 dari 550 TPA di Indonesia masih menerapkan open dumping. Selain itu, Wahyu mengatakan bencana di Bantar Gebang juga membangkitkan kembali luka lama, yaitu tragedi longsor di TPA Lewi Gajah Cimahi pada tahun 2005. Bencana di Lewi Gajah akibat dari ledakan gas metana dan hujan deras yang meruntuhkan gunung sampah setinggi 60 meter.
terdapat lebih dari 143 orang tewas dan 2 desa tertimbun akibat tragedi itu. Keenam, wahyu dari Walhi mendesak pemerintah untuk segera mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dengan fokus pada pengurangan dari sumbernya. Tragedi di Bantar Gebang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera fokus dengan menerapkan transformasi tata kelola sampah dari hilir atau sumber sejalan dengan Undang-Undang tahun 18 tahun 2008, kata Wahyu. Cara yang bisa dilakukan di tingkat hulu, pertama adalah mengubah perilaku konsumen dengan mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dan meningkatkan kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan. Kedua, kata Wahyu, mewajibkan tanggung jawab produsen dengan skema EPR, Extended Producer Responsibility, yang mengikat. Bahkan desain ulang industri agar mengurangi sampah sebagai prioritas utama, kata Wahyu. Ketiga, kata pakar lingkungan Mahawan Karuniasa, membentuk dan membangun infrastruktur sistem pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga yang melibatkan komunitas, RT dan RW, dan perangkat lainnya. Meningkatkan seperti bank sampah yang memberikan insentif pada pekerja serta masyarakat dalam memilah sampah. Jadi, menggunakan pendekatan ekonomi yang memberikan manfaat pendapatan tambahan, kata Mahawan. Kemudian untuk di tingkat hilir, tambahnya adalah meningkatkan kapasitas pemrosesan sampah di TPA dengan berbagai macam teknologi yang ramah lingkungan. Semua itu membutuhkan anggaran, dukungan politik, dan perhatian. Kuncinya ada di political will, kata Mahawan. Wahyu dari Walhi mengatakan perubahan itu harus segera dilakukan karena butuh waktu bertahun-tahun untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Bahkan untuk langkah awal saja, menurut kami butuh waktu hingga 15 tahun untuk membenahi sistemnya, membenahi caranya, dan membuat itu menjadi semacam norma. Baru 15 tahun setelahnya, itu baru bisa berjalan secara pelan-pelan, secara gradual, katanya. Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sampah, kota-kota di Indonesia akan terus menghadapi risiko bencana serupa di masa depan dengan korban yang semakin besar bagi manusia dan lingkungan. Paham? Sampai di sini, salam melek politik.